Selamat datang kembali di TPT Tanya Pajak Taman Sari. Kembali lagi dengan saya, Nur Citra Amanda, biasa dipanggil Citra. Saya adalah satu fungsional asisten penyuluh pajak di KPP Jakarta Taman Sari. Nah, mungkin kalau pajak ada yang belum familiar, jadi kami KPP Taman Sari itu setiap triwulan mengadakan yang namanya Instagram Live yang kita sebut dengan TPT ya, Tanya Pajak Taman Sari. Nah, di setiap kegiatan IG Live kami akan membahas topik-topik yang sering diperbincangkan lah, atau yang sering dibahas oleh para wajib pajak. Tema kita pada hari ini yaitu pemindahbukuan dan pembelian pajak yang seharusnya tidak terutang. Namun nanti materinya akan dibahas secara detail dengan salah satu narasumber pada hari ini yang akan disampaikan juga oleh fungsional penyuluh. Nah, yang spesial dari hari ini adalah kita kedatangan salah satu special guest, Pak Ali. Beliau ini, Pak Ali Ramasole, adalah salah satu kepala KPP Pataman Jakarta Taman Sari yang menjabat saat ini ya Pak ya. Jadi mungkin sebelumnya belum pernah berkesempatan join ya Pak ya, tapi di kesempatan kali ini Pak Ali akan menyampaikan materi terkait peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kemenkyu. Jadi untuk sebelum memulai materi inti pada hari ini terkait perpajakan, sebelumnya akan ada pemaparan materi dari Pak Ali. Baik, mungkin kita bisa langsung aja kali ya Pak ya, kepada Pak Ali dipersilakan. Terima kasih Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin menyampaikan bahwa di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kami sudah berbenah untuk menjadi lebih baik lagi. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan upaya pencegahan korupsi melalui larangan gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah salah satu, dan secara umum adalah pemberian dalam arti luas, baik itu uang, barang, diskon yang besar atau tiket, kemudian perawatan kesehatan. Nah, hal itu dilarang. Kenapa? Karena dengan adanya pemberian gratifikasi itu akan mempengaruhi, akan terdapat benturan kepentingan, kemudian akan mengganggu pelayanan publik. Kami ASN yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di KPP Pratama Jakarta Taman Sari, telah digaji oleh pemerintah. Karena itu segala pemberian gratifikasi dilarang. Walaupun secara ketentuan memang ada gratifikasi yang dibolehkan. Jadi untuk gratifikasi itu, kalau Bapak Ibu wajib pajak, kalau ada karyawan kami yang meminta imbalan atas pekerjaan dilakukan, pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Jakarta Sari akan dilaporkan kepada kami. Nah, untuk itu Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak sudah punya yang namanya whistleblowing system, yaitu pelaporan pada pihak-pihak, baik itu secara langsung kepada kami di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Taman Sari atau melalui institusi-institusi yang disediakan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Kementerian Keuangan, atau bisa langsung juga oleh saluran-saluran yang tersedia. Gratifikasi ini dilarang, tidak boleh diberikan kepada pegawai kami di KPP Pratama Jakarta Taman Sari. Jadi untuk menghindari adanya benturan kepentingan, untuk tidak mengganggu pelayanan publik, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan kita berikan secara gratis. Jika ada yang meminta agar dilaporkan kepada kami secara langsung maupun oleh saluran yang telah tersedia.
Demikian Pak Citra. Baik, terima kasih banyak Pak Ali atas materinya. Berarti sekarang Kementerian Keuangan terutama KPP Jakarta Taman itu bisa dibilang wilayahnya bebas korupsi ya Pak ya. Gratifikasi pun ya tidak boleh. Terus kalau misalnya wajib pajak ada yang mendapati nih oknum yang melakukan tersebut pun bisa melaporkan ya Pak ya. Yang namanya tadi whistleblowing system. Baik, terima kasih Pak Ali atas materinya. Tentunya kita harapkan bukan cuma kita ya Pak sebagai pegawai, para wajib pajak dan kawan pajak pun tetap selalu menjunjung tinggi integritas dan semua pelayanan yang diberikan oleh KPP Taman Sari itu gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak boleh? Oke. Baik teman-teman, itu tadi materi dari Pak Ali. Mungkin sekali lagi saya mengingatkan ya, jadi di Kementerian Keuangan salah satu nilai Kementerian Keuangan adalah nomor satunya integritas. Jadi kami pun sebagai pegawai pajak meminta bantuan teman-teman untuk tetap membantu kami tetap berpegang teguh dengan integritas tersebut. Baik, itu tadi. Makasih Pak Ali atas nasihatnya dan paparannya pada pagi hari ini. Mungkin kita langsung saja ke acara inti terkait materi perpajakan hari ini. Nah, mungkin sedikit pembukaan ya teman-teman, mungkin sedikit gambaran yang kita akan bahas hari ini adalah salah satu dampak dari implementasinya Cortex yang sudah terimplementasi dari 1 Januari 2025, yang dimana payung hukumnya atau yang mengatur terkait Cortex ini itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Nah, mungkin kami KPP Taman Sari dan Dirjen Pajak sangat paham dari sudah 5 bulan ya berjalan Cortex ini, namun masih ada kendala yang wajib pajak hadapi, bukan secara aplikasi, secara sistem, tapi mungkin masih banyak juga peraturannya yang masih wajib pajak masih pengen tahu nih lebih detailnya seperti apa. Nah, yang salah satu paling sering menjadi perbincangan yaitu terkait pemindahan bukuan. Kalau dulu wajib pajak kan kalau misalnya habis bayar menggunakan kode billing dan ternyata kode billingnya salah nih, jenis pajaknya itu bisa dulu namanya diajukan PBK atau pemindahan bukuan. Kalau wajib pajak yang rutin, pembayarannya pasti sudah sangat familiar terkait PBK ini. Namun, semenjak adanya PMK 81 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP, itu ada perubahan yang dulu bisa dilakukan PBK, sekarang mulai beralih ke yang namanya permohonan pembelian pajak yang seharusnya tidak terutang. Judul permohonannya aja udah lumayan panjang ya, wajib pajaknya ya. Tapi pada intinya adalah yang dulu bisa diganti kode pajaknya sekarang harus dilakukan permintaan pengembalian. Nah, karena PBK ini adalah salah satu permohonan yang lumayan banyak, terutama di KPP Taman Sari kami terima, makanya kami mengangkat tema ini nih untuk membantu kawan pajak semuanya untuk lebih clear kalau sekarang kalau salah bayar apa sih yang harus dilakukan. Nah, tentunya kalau kita pengen bahas sesuatu yang sekompleks ini kita butuh narasumber yang pasti udah sering berjibaku lah terkait permohonan ini ya. Nah, hari ini kita kedatangan juga narasumbernya yaitu Mas Rian Wicaksono, salah satu fungsional penyuluh pajak di KPP Taman Sari. Beliau ini juga udah sering sekali memproses permohonan PBK dan juga pembalian pajak. Jadi pilihan paling tepat adalah kita memanggil Mas Rian ini ya untuk membahas materi kali ini. Baik, mungkin silakan Mas Rian, selamat pagi, silakan duduk. Oke. Baik, selamat pagi Pak Citra, selamat pagi kawan pajak. Mas Rian, gimana kabarnya hari ini? Baik, ya kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Ali terlebih dahulu ya tentang gratifikasi. Oke, tadi kan saya udah tanya kabar Pak Ali, tanya kabar Mas Rian, saya lupa untuk menanya kabar kawan pajak di awal tadi. Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan secara lancar dan materi yang diterima dapat maksimal nih. Jadi membantu kawan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oke, Mas Rian kayaknya udah ready ya Mas ya untuk mengulik lebih jauh terkait pemindahan bukuan dan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini. Boleh kita bahas sama-sama ya Mbak Citra. Oke, langsung aja ya. Baik, tadi kan kita ngomong nih PBK, pemindahan bukuan, pembalian pajak. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang dimaksud dengan pemindahan bukuan, terutama
kasih Kak Citra. Jadi pemindahan bukuan definisinya ini masih tetap sama ya seperti yang ada di PMK 242 tahun 2012, walaupun sekarang sudah disempurnakan dengan PMK 81 tahun 2024. Tapi intinya pemindahan bukuan ini adalah kita memindah bukukan pembayaran yang salah, kita pindah bukukan menjadi pembayaran pajak yang seharusnya. Jadi hasil dari pemindahan bukuan ini sendiri kan namanya bukti pemindahan bukuan. Nah, bukti pemindahan bukuan ini kedudukannya sama dengan surat setoran pajak ya sebagai bukti pembayaran. Seperti itu Kak Citra. Berarti koleksi pembayaran ya Mas ya. Namanya kan kita wajib pajak manusia ya Mas ya. Pasti kalau bukan nanti ya betul. Kalau misalnya ada pembayaran bisa aja namanya ada kesalahan. Nah, disitulah difasilitasi adanya PPK atau permohonan pemindahan bukuan. Nah, sebenarnya hal apa yang menyebabkan PPK ini bisa terjadi? Atau kalau pajak dapat melakukan permohonan pemindahan bukuan, case-nya seperti apa? Secara umum pastinya pemindahan bukuan ini dilakukan karena terjadi kesalahan penyetoran ya, atau misalkan tidak sengaja tadi salah penulisan, atau ada terjadi pembayaran atau pajak penyetoran pajak yang tidak seharusnya. Kalau merujuk di PMK 242 dulu kan banyak sebenarnya ya penyebabnya ya. Ini sambil saya bacakan ya kalau pajak ya, seperti kesalahan dalam pengisian formulir, kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak, ya kesalahan perekaman atas SSP yang dilakukan oleh bank, kan mungkin saja waktu itu bank juga melakukan kesalahan ya. Lalu kesalahan perekaman bukti pemindahan bukuan, jadi hasilnya itu juga mungkin bisa salah juga, masih salah. Nah itu bisa dipindah bukukan juga. Dan sebab-sebab lainnya itu dulu itu di PMK 242 ini memang cukup banyak yang bisa dilakukan pemindahan bukuan ya. Namun seperti kita ketahui saat penerapan PMK 81 tahun 2024 ini istilahnya diperingkas atau pemindahan bukuan ini sekarang cuma bisa di 4 kondisi sesuai dengan pasal 109 ayat 1 ya. Lebih terbatas ya Mas ya? Ya dibatasi, yaitu pertama untuk penggunaan deposit pajak ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa itu deposit pajak. Lalu pembayaran PPh atas pengalihan dari hak atas tanah dan bangunan, jual beli ya itu setelah yang saat jual beli tanah bangunan yang tentunya belum divalidasi ya, dilakukan surat keterangan penelitian formal. Selanjutnya penyetoran di muka biaya materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin cadangan digital. Dan yang terakhir jumlah pembayaran pajak yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Namun kalau kita melihat poin 4 ini kan seharusnya oh ini bisa dong seperti pemindahan bukuan. Lebih besar ya pembayarannya ya harusnya. Betul kan, kita mikirnya ini kok sama seperti pemindahan bukuan, jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Namun di pasal 109 ayat 3 ini ternyata poin 4 itu dibatasi ya. Jadi jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang tadi tidak dapat diajukan dalam hal, saya baca kembali dakwaan pajak, pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat didebitkan, lalu pembayaran atas penyetoran biaya materai dalam rangka pendistribusi materai elektronik yang bekerjasama dengan PDI, serta penjualan materai tempel yang dilakukan oleh Pos Indonesia. Lalu pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh billing selain yang diterbitkan oleh DJP, pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa, pembayaran pajak yang sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT, serta pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam STP atau SKP dan sebagainya yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar bertambah. Jadi dibatasi kepada 4 poin tadi dan pengecualian pada pasal 109 ayat 3 seperti itu. Baik banget ya Mas. Jadi kita baru 2 pertanyaan nih, tapi ternyata udah sedetail itu. Jadi ternyata banyak banget perubahan dari PMK 242 ya, kalau dulu PPK ke sekarang PMK 81. Baik, tadi mungkin saya sedikit merangkum highlightnya dari yang Mas sampaikan. Pertama, PBK itu sesuai PMK 81, salah satunya adalah tadi ada bahas deposit pajak. Terus yang kedua, PBK tidak dapat diajukan atas pembayaran pajak yang
sebagai penyampaian SPT massa seperti PPN gitu ya Mas ya. Lalu PBK tidak dapat diajukan atas pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Kalau kalimat undang-undang sama peraturan mungkin agak ini ya Mas ya. Mungkin tapi ketiga tadi itu bisa dilakukan kalau pembayaran pajaknya itu lebih besar daripada pajak yang terutang. Nah itu mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Mas, maksudnya seperti apa? Oke, mungkin tadi yang ada beberapa kawan pajak juga yang mungkin baru mendengar atau sudah pernah mendengar, tapi apa ya ini sebenarnya kan tadi ada kata-kata untuk deposit pajak, bisa dilakukan juga untuk deposit pajak. Nah, deposit pajak ini adalah salah satu yang di-highlight ya, perubahan yang terdapat pada Cortex. Fitur baru. Fitur baru, betul sekali, baru ada di Cortex ini. Sebelumnya di DJP Online itu belum ada deposit pajak. Nah, apa sih sebenarnya deposit pajak ini? Deposit pajak ini bisa kalau bahasa awalnya ini seperti kita bayar tapi ini saldo free. Jadi saldo free ini dia belum menempel pada kode akun pajak manapun gitu. Jadi kita bayar saja, namun belum menempel pada kode akun pajak manapun. Belum tahu itu PPH, belum tahu apa PPN gitu ya. Betul, di kita baru namanya itu deposit pajak aja, tertera akunnya. Di bank ya, kita deposit gitu. Betul, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, saldo free. Nah, ini juga kita tegaskan kalau mungkin kawan pajak pernah mendengar nanti jangan-jangan kalau kita bayar deposit pajak ini, kalau misal kita ada utang pajak, dia malah langsung ngurangin utang pajak yang dulu gitu kan, nggak bisa kita maintain gitu, dia langsung membayar gitu kan. Nah itu adalah salah ya kawan pajak. Jadi pembayaran deposit pajak ini tidak serta-merta langsung akan menyasar ke deposit ke utang pajak kita yang belum kita bayar gitu ya. Betul, misalnya kita masih ada tunggakan, tidak akan langsung melunasi. Jadi deposit pajak ini apabila kita ingin gunakan untuk pembayaran utang pajak tadi atau untuk pembayaran SPT ya, itu tetap harus ada aksi yang kita lakukan. Berarti kalau pembayar itu tidak perlu khawatir ya. Kalau betul. Mungkin dia mau bayar sebenarnya utangnya tapi jangan pakai deposit. Ya misalkan ini sebenarnya saya mau buat bayar SPT dulu nih, bukan ya, utang pajak dulu. Kan? Mungkin kalau perusahaan-perusahaan kan ada pos-posnya sudah diperhitungkan gitu ya. Itu tenang saja, kawan pajak tetap harus melakukan aksi yaitu tadi namanya yang pemindahan hubungan tadi. Oh, mengganti dari deposit ke utang. Betul, dari deposit ke jenis pembayaran pajak mana yang kita mau. Misalkan tadi utang pajak, atau misalkan pada saat kita membuat SPT ya, membuat konsep SPT itu kan kurang bayar. Nah, nanti akan ada pilihan bayar dan lapor. Nah itu tetap harus dilakukan proses pemindahan dulu agar SPT-nya menjadi terlapor atau seperti halnya kita melakukan pembayaran SPT seperti itu ya. Lalu terkait PBK yang tidak dapat diajukan terkait pembayaran pajak yang dianggap dengan penyampaian SPT. Nah ini juga mungkin banyak ya kawan pajak terkendala di sini yang tadinya kita bisa lakuin dengan PBK aja, sekarang jadi nggak bisa memang sesuai dengan PMK 81 tadi. Itu memang sekarang nanti akan dialihkan menjadi permohonan yang lain, sudah tidak dapat dipindah bukukan lagi. Mungkin kalau pajak ini apa sih maksudnya yang dipersamakan menjadi satu bagian dalam penyampaian SPT ya? Menjadi satu bagian ya. Ini kan kalau kawan pajak perhatikan di sistem Cortex sekarang itu, kita kalau membuat billing itu tidak seperti dulu lagi yang kita buat billing terpisah setelah membuat konsep SPT, melainkan di konteks ini saat kita selesai membuat konsep SPT, apabila statusnya kurang bayar, maka ketika diklik bayar dan lapor akan langsung membentuk kode billing. Oh, kalau dulu kan kita tahu nih kurang bayarnya berapa, ya, kita bayar dulu kan. Kita bayar. Kalau sekarang kalau udah kurang bayarnya berapa langsung di SPT-nya ya. Betul, jadi sekarang justru malah bikin konsep SPT dulu, baru kita bikin kode billingnya. Nah itu yang disebut dengan menjadi satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Makanya ini dengan adanya konteks itu juga jadi lebih mudah ya. Tentunya juga meminimalisir kesalahan tadi, sehingga kita tidak perlu tuh malah melakukan pemindahan bukuan. Jadi seharusnya sudah lebih akurat ya. Mungkin itu ya salah satu alasan kenapa PBK itu dibatasi, karena memang semakin berkurang nih kemungkinan kesalahan. Betul, memang terjadi untuk kesalahannya
diminimalisasi. Nah, kalau yang pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT itu seperti misalkan Mbak Citra membayar PPh pasal 25 badan, itu kan tidak perlu dilaporkan lagi. Nah, itu sudah dianggap sebagai penyampaian SPT. Juga sama seperti pembayaran PPh final UMKM yang pasal 3 bulan ya. Itu tiap bulan harus setor dan tidak perlu dilaporkan seperti itu. Oke, banyak banget ya ternyata yang perubahannya, ada deposit, terus sekarang PBK juga ruangnya lebih terbatas ya Mas ya, karena memang kedepannya semenjak ada Kortes ini kemungkinan kesalahan dalam pembayaran itu semakin kecil. Betul. Tadi di awal juga ada sempat disinggung bahwa untuk yang tidak dapat diajukan pemindah bukuan, padahal terdapat kelebihan setor daripada pajak yang berutang, itu dapat dilakukan. Tadi sempat disebutkan yang namanya permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak berutang. Lumayan panjang ini nama permohonannya, mungkin Mas Rian boleh bantu dijelaskan sebenarnya apa sih pengembalian pajak yang disebutkan tadi? Jadi kalau pajak sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, sudah ada sejak dulu di PMK 187 tahun 2015, yaitu permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak berutang. Oh, udah ada ya? Sudah ada sebelumnya ya. Tapi mungkin ini sebagai bentuk pengalihan dari pemindah bukuan, maka gimana cara untuk, ya kan kesalahan itu pasti mungkin terjadi ya, walaupun sudah diminimalisir dengan fitur-fitur tadi. Nah, ini ya kayak pembayaran yang sebelum ada konteks gitu. Benar. Atau ya sekarang tetap terjadi kelebihan, ya kan? Nah, tapi sudah tidak bisa di PPK. Nah, itu dikembalikan dengan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, seperti itu. Baik, berarti kan sebenarnya mungkin sempat ada yang panik ya, gimana sih kalau misalnya uang yang udah bayar, udah masuk ke negara, masa saya nggak bisa mengganti pembayaran itu, masa akhirnya saya harus bayar lagi, kan kasihan WP-nya ya. Dan itu pun emang hak WP tuh, dia buat bayar sesuai dengan pajak yang dia mau. Nah, mungkin lebih jelasnya sebenarnya permohonan yang tadi, pengembalian yang seharusnya tidak berutang itu syaratnya apa aja nih biar wajib pajak bisa mengajukannya gitu, yang memenuhi apa aja? Jadi tadi untuk pengembalian pajak yang tidak terutang itu bisa dilakukan dalam hal terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang, lalu terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam rangka impor. Selanjutnya misalnya terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan ya, dan juga bisa untuk bagi subjek pajak luar negeri untuk menghindari persetujuan penghindaran pajak berganda itu. Namun di PMK 81 tahun 2024 diakomodir tadi yang sudah tidak dapat dilakukan pemindah bukuan, seperti pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang, pembayaran atas pajak transaksi yang dibatalkan, misalkan ada transaksi sewa tapi terus nggak jadi, tapi sudah terlanjur bayar PPh sewanya, itu bisa diajukan permohonan tersebut dan sebagainya Mbak Citra, seperti itu. Jadi sebenarnya ini buat semua jenis pajak ya Mas ya? Betul, bisa di PPh, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, lalu bisa juga untuk PBB, pajak penjualan dan pajak karbon. Nah, yang unik adalah walaupun tadi deposit ada bisa pemindah bukuan, tapi di pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini deposit juga bisa dimohonkan. Iya, karena sebenarnya WP-nya mungkin udah top up deposit nih, tapi nggak jadi gitu kan, terus akhirnya minta balik gitu ya. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir sebenarnya kalau misalkan wah udah terlanjur setor deposit nih, tapi ternyata ini wajib pajaknya patuh banget nih, udah nggak ada lagi saya yang mau dibayar ya di saat itu, dan kebetulan uangnya diperlukan, bisa melakukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, ngomong-ngomong tentang pengembalian, mungkin nggak semua WP merasakan pernah mengalami yang namanya permintaan pengembalian ya Mas ya. Tapi kalau yang udah lumayan familiar nih terkait pengembalian, pasti nyangkutnya itu pikirnya langsung pengembalian, berarti kan restitusi ya. Restitusi kan biasanya dalam pemeriksaan nih harus diliti sama pemeriksa. Nah, kalau pengembalian tidak terutang itu apakah melewati proses yang sama Mas? Baik, nah proses untuk permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini, kalau kita ketahui kan tadi kata Mbak Citra kalau restitusi pemeriksaan ya. Nah, tapi selain restitusi kan ada juga tuh namanya pengembalian pendahuluan atau restitusi yang dipercepat. Itu kan prosesnya hanya melalui penelitian. Nah,
Untuk pengembalian dana terutang ini prosesnya hampir sama dengan restitusi dipercepat. Jadi hanya penelitian saja. Jadi nanti kita meneliti permohonan yang sudah diajukan oleh wajib pajak, tentunya dilampirkan dengan penghitungan pajak yang tidak terutangnya ya. Jadi wajib pajak bisa buat sendiri, tidak ada formatnya. Lalu dilampiri juga dengan bukti pembayaran dan bukti-bukti lainnya terkait dengan transaksi tersebut yang bisa memperkuat istilahnya permohonannya biar bisa disetujui gitu. Nah seperti itu Mbak Citra. Jadi memang tidak selama restitusi, jadi hanya penelitian dengan jangka waktu maksimal 3 bulan gitu. Oke, ini sempat baca dikit sih dari komen, mungkin agak bergema ya Mas. Mungkin kita nggak pakai mic dulu nih. Oke. Biar mungkin bisa lebih jelas kali ya kalau nggak pakai mic ya. Oke. Oke, tadi jangka waktunya kalau PBK dulu kan sebulan ya Mas ya kalau nggak salah ya. Iya. Tapi kalau yang tidak terutang ini 3 bulan. Nah, bagaimana wajib pajak bisa melakukan kedua jenis permohonan ini dan bagaimana cara WP melakukannya? Untuk permohonan seperti tadi, sebenarnya wajib pajak bisa melakukan dari dua ya, Citra. Jadi untuk pemindah bukuan ataupun pengembalian pajak yang tidak terutang bisa diajukan melalui Cortex ya, maupun secara manual. Nah, untuk di Cortex sendiri pemindah bukuan itu bisa diakses di menu pembayaran di permohonan pemindah bukuan. Nah, terus untuk pengembalian pajak yang tidak terutang bisa diakses di pembayaran juga, nanti mengisi formulir restitusi pajak namanya. Nah, terus kawan pajak bisa menyesuaikan alat, nanti ada pilihannya kalau nggak salah ada 5 alasan. Nah, itu silakan kawan pajak pilih mana yang paling sesuai dengan permohonannya. Kalau melakukan permohonan melalui Cortex, jangan lupa juga harus scan tadi syarat-syarat yang sama seperti itu. Betul, kalau kita mengajukan manual. Jadi kawan pajak jangan lupa untuk men-scan sesuai dengan tabel-tabel yang dibutuhkan di aplikasi Cortex itu. Berarti di Cortex nanti kayak ngasih checklist ya Mas ya. Betul. Formulir, terus tadi kalau nggak salah lampirannya penghitungannya ya, penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Mungkin ini juga yang sering miss ya Mas, wajib pajak mikirnya karena udah secara sistem nggak ada yang perlu diupload gitu, tapi sayangnya tetap harus diupload ya Mas. Mungkin kedepannya bisa disediakan langsung nih formulirnya mungkin ya, dikonfirmasi langsung ya gitu. Berarti nanti berarti kan ini kalau permohonan tetap bisa lewat Cortex, tapi tetap bisa manual ke KPP Mas. Betul, pastinya karena mungkin masih kalau ada hambatan di Cortex. Nah, kita sarankan kawan pajak nggak usah khawatir, ajukan saja lewat manual sesuai dengan formulir. Kalau untuk pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, kawan pajak bisa melihat di PMK 81 formulirnya, atau nanti bisa juga datang ke helpdesk, main ke kita, nanti kita pandu untuk pengisiannya. Nah, seperti tadi jangan lupa dilampiri dengan penghitungan pajak yang tidak terutang, artinya kawan pajak pilih aja sendiri. Kronologis lah istilahnya, hitung-hitungannya. Misalkan saya pajak terutang seharusnya 0, saya sudah membayar sebesar 2 juta, maka yang saya mintakan untuk kembali 2 juta. Kayak gitu, bikin aja sendiri untuk nanti memperkuat di permohonan atau pada saat penelitian permohonan tersebut. Juga dilampiri dengan bukti pembayaran serta bukti-bukti terkait dengan permohonan pajak yang seharusnya tidak terutang yang telah diajukan. Dan sekali lagi ya, kawan pajak itu jangka waktunya memang ini karena ini mengembalikan uang negara ya, jadi pastinya ada proses yang harus dilalui. Kita maksimal 3 bulan ya. Nah, setelah 3 bulan, setelah nanti terbit atau disetujui, itu untuk pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu akan terbit namanya SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Kalau PBK kan bukti PBK, betul. Tidak terutang SKPLB. Betul, SKPLB. Dan nanti setelah SKPLB ini tentunya seperti SKPLB lainnya, kalau kawan pajak pernah, ini akan diterbitkan surat ketetapan pajak kelebihan pembayaran pajak ya setelah SKPLB. Nah, nanti kawan pajak silakan mengupdate rekening. Nomor rekening ya. Betul. Soalnya baliknya ke nomor rekening ya Mas. Betul, karena nanti kita akan mengembalikan langsung dari rekening negara ke nomor rekening kawan pajak. Jadi kawan pajak jangan lupa untuk mengupdate nomor rekening di Cortex ya. Memang di permohonannya dituliskan, betul, tuliskan nomor rekening, tapi kawan pajak perlu juga melakukan update rekening di Cortex. Karena kalau salah nyasar takutnya ya Mas ya, nyasar sini sebenarnya mungkin nggak balik langsung ke nomor rekening ya. pajaknya. Kalau salah
kemungkinan akan menghambat paling ya kan, jadi nanti jadi di belakang perlu sinkronin lagi, kawan pajak perlu update lagi di belakang dan jadinya malah menghambat kan. Jadi kalau bisa sebelum atau saat mengajukan permohonan sambil di update nomor rekening yang ada di konteks, karena ini selanjutnya pasti akan bermanfaat untuk kawan pajak. Berarti yang mungkin sekarang belum punya konteks, daftar konteks, Betul. yang udah punya konteks, update nih noreknya yang kemungkinan mengalami kesalahan pembayaran tadi ya Mas. Ya. Oke, berarti kalau untuk permohonan bisa dua, ada manual dan juga secara sistem. Kalau manual kalau ke KPP terdaftarnya, atau kalau misalnya secara sistem itu melalui konteks, tapi tetap ada beberapa dokumen yang harus diupload. Oke, mungkin tidak terasa ya Mas Riannya udah 30 menit lebih. Oke, lebih banyak pemasukan sih ya kalau saya di sini. Oke, mungkin sebelum kalau ada pertanyaan, mungkin terakhir closing statement kali ya dari Mas Rian terkait materi hari ini. Boleh Mas silakan. Ya, semoga kawan pajak dengan adanya kita live IG seperti ini, kawan pajak menjadi lebih update terhadap fitur-fitur baru yang ada di Kortex. Salah satunya ya permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini. Jadi kawan pajak bisa menjadi lebih mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Jangan lupa apabila ada pertanyaan silakan kawan pajak main-main ke KPP kami, ke helpdesk untuk kita berikan penjelasan lebih lanjut seperti itu Kak Sita. Oke, mungkin ada satu pertanyaan yang masuk di saya, mungkin sebelum ditutup ya. Ya maaf Bapak Ibu kalau suaranya bergembang, kami mohon maaf ya, mungkin jadi masukan juga buat kami di berikutnya. Cuman kalau yang terkait pertanyaan yaitu jika PBK-nya karena salah input KAP KJS bagaimana ya, seharusnya 4.111.28.420 namun masuk ke 4.111.25.100. Oke, baik. Nah, ini kan berarti kita lihat asal kode jenis pajaknya ya kawan pajak ya, tadi tuh yang 4.111.28.420. Nah, ini adalah termasuk pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan tadi. Nah, itu sudah tidak bisa diajukan pemindah bukuan. Jadi kawan pajak caranya adalah membayar ulang si yang kawan pajak perlu yang benernya ya, kode jenis pajak yang sesuainya, misalkan 4.111.25.100 harusnya untuk, berarti ini seharusnya untuk seharusnya malah untuk UMKM ya, tapi malah masuk ke 25.100. Nah, berarti kawan pajak silakan melakukan pembayaran ulang, pembayaran masa OP-nya. Nah, untuk pembayaran ulang UMKM-nya ya, karena yang dimaksudkan untuk UMKM ya, seharusnya 4.111.28.420 ya. Silakan dibayarkan ulang. Nah, untuk yang pembayaran masanya gimana nih? Tenang saja, nah bisa diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang tadi, tapi mohon maaf memang sudah tidak bisa melalui permohonan pemindah bukuan karena kode pajak tadi termasuk kode pajak yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai pelaporan SPT seperti itu. Jadi untuk Katia S highlight ya, tadi sudah tidak bisa diajukan pemindah bukuan ya Katia ya. Jadi Katia membayarkan ulang si UMKM-nya, namun yang 4.111.25.100 silakan diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang seperti itu. Kalau dulu kan mungkin bisa ya, makanya pada ngomongnya PBK, cuman kalau sekarang harus tenang aja uangnya nggak hilang, tetap bisa diminta balik, tapi tetap harus melakukan penyetoran dengan kode yang benar ya Mas ya, jadi PPH final UMR. Oke, kalau di saya sih pertanyaannya itu aja dan juga sudah 30 menit juga. Kalau ada teman-teman mungkin masih yang kurang jelas, tadi mungkin ada yang masih telat join juga atau suaranya mungkin kurang jelas juga, tenang aja, wajib pajak tetap bisa ke helpdesk KPP, nanti tanya-tanya lagi terkait PBK dan terkait pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini. Betul, dan nanti mungkin tambahan materi ini juga akan ada di podcast ya nanti yang Mbak Citra. Jadi mungkin kalau kawan pajak terlewat IG-nya atau masuk di akhir-akhir, nanti silakan lihat lagi di YouTube KPP Taman Sari. Nanti kita akan rangkum kembali di situ. Oke, berarti nanti ini akan di-up kembali ya Mas di YouTube-nya KPP Pratama Jakarta Taman Sari. Iya. Oke, kawan pajak sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber. Tadi ada Pak Ali juga, dan juga terima kasih banyak kepada Mas Rian yang sudah menyempatkan waktunya jadi narasumber kita nih di pagi hari ini dan
banyak juga hal yang kita tahu ya tadi terkait PBK yang sekarang ruangnya udah lumayan terbatas, tapi ada permohonan yang namanya pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Terus ada juga terkait deposit, terus cara permohonannya seperti apa dan jangka waktunya seperti apa. Mungkin juga untuk teman-teman mungkin ada yang mau request tema yang ingin dibahas apa untuk IG Live berikutnya, bisa langsung komen ke IG-nya Pajak Taman Sari atau di DM juga boleh, atau mungkin KHPS kasih masukan juga boleh untuk membahas topik apa nih berikutnya. Karena kan biasanya kita kalau ngadain IG Live kan sesuai yang banyak permasalahan di lapangan ya Mas ya, yang mungkin paling sering ditanyakan apa. Baik, itu aja, sampai ketemu di IG Live KPP Taman Sari berikutnya. Saya sebagai moderator mohon maaf jika masih banyak kekurangan di acara IG Live TPT hari ini. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik. Tentunya kami berharap materi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa membantu wajib pajak dan kawan pajak semuanya dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sampai ketemu di IG Live berikutnya. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.